Iya, oke guys, selamat pagi menjelang siang. Ini kita lagi di mana Mbak? Di Frankfurt Airport, Airport, Jerman. Germany. Ya, jadi kita transit di sini dan kita ini mau nyobain ngopi-ngopi di sini sambil nunggu transit kita kurang lebih 5 jam. Nah, itu dia Mbak Fikri pesan mocha, Kopi, cappuccino ya. cappuccino. Aku pesan hot coklat. Ini dia. Jadi kita sambil nunggu kita mau coba tanya-tanya jawab ya terkait dengan program Wisely kita kemarin yang kurang lebih sudah kita selesaikan sekitar 6 minggu di US. Mbak Fikri mungkin nanti bisa di-share ya Mbak, diceritain aja kira-kira Siap. pengalamannya dan perasaannya seperti apa ngikutin Wasili. Mungkin kenalan dulu Mbak Fikri ini um, nama dan mungkin profesinya apa yang dijalanin saat ini. Oke, halo semuanya. Nama aku Fikri. Kepanjangannya Fikri Zaria Emeraldine. Tapi kalau di sosial media biasanya Fikri Emeraldine. Terserah bisa panggil apapun. Aku di Surabaya bekerja sebagai dosen di Prodi Ilmu Komunikasi. Selain menjadi dosen, aku pun juga menjadi sekretaris program studi di prodi yang sama. Jadi pekerjaanku tuh mengharuskan aku untuk mengajar, meneliti, melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan juga ngurusin mahasiswa, schedule-schedule-nya dosen dan macam-macam. Pokoknya semua yang berkaitan dengan prodi, insya Allah aku bantuin. Seperti itu. Banyak ya Kak kerjaannya, Ah ya lumayan lah, profesinya. iya. Terus terkait perjalanan selama Mm-mm. Waisili dari awal tahu program sampai akhirnya keterima, boleh Mm-mm. diceritain Kak mungkin perjalanannya udah berapa kali sih ikut program Waisili Oh, atau apa yang terkait sama Waisili? yang terkait sama Waisili. Oke. Iya, Jadi Waisili ini teman-teman kan banyak programnya ya. Setiap tahun tuh biasanya ada regional workshop, ada summit, ada academic something gitu. Terus habis itu keren banget tuh. yang gongnya kita ya, PFP ke PFP, Amerika, Bro. ya. Nah, iya jadi um, ini adalah program Gong yang aku ikutin ya. Jadi di akhir 2024 lalu intinya daftar, dan itu terakhir program Waisili yang aku ikuti sementara ini. Sementara itu sebelumnya aku pernah mendaftar dan mengikuti, alhamdulillah keterima ya, lolos dan bisa ikut program Waisili Regional Workshop waktu itu di Vietnam. Di Vietnam ini topiknya tentang higher education atau pendidikan tinggi gitu ya untuk lingkungan universitas. Di situ aku ketemu sama banyak teman-teman dan dikelompokkan dengan para kolega juga di Asia Tenggara, dan alhamdulillah dari program itu aku mendapatkan hibah loh. Jadi kalau kalian cek itu Salah satu ada penerima website. grantnya. Luar biasa Mbak Namanya Fikri ya. sicolab.net. Nah, Oke guys. colab.net itu adalah Heeh. program untuk bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan sesama akademik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Nah, itu websitenya sampai sekarang masih ada, masih bisa diakses, dan kayaknya nih ya, gara-gara website tersebut salah satunya itu yang mengantarkan aku bisa ikut ke YCLI PFP ini gitu. Jadi itu Jadi social enterprise aku sih. ya, Iya. Sebentar, itu kan baru pertama. Nah, habis itu monggo terus lanjut. keduanya ada YCLI Summit di tahun yang sama juga, di tahun Luar 2023 biasa. yang aku ikutin. Jadi kurang lebih untuk kegiatan YCLI aku udah ikut 3. Tiga Nah, sebelum PFP atau sama oh PFP? sama PFP. Jadi regional workshop, summit dan Betul. PFP. Betul, dan aku tuh baru tahu Waisili akhir-akhir ini aja sih. Mungkin tahun 2023 itu juga. Jadi daftar alhamdulillah langsung keterima. Sebelum-sebelumnya belum pernah denger sama Memang qualified sekali. guys, jadi emang langsungan modelnya. Terima kasih. I'll take it as a compliment ya. Jadi ya alhamdulillah sih baru tahu terus langsung daftar dan alhamdulillah keterima gitu. Itu taunya pun dari temen gitu. Oh temen, eh, oh bukan temen, mahasiswa malah. Jadi mahasiswa tuh Yang di AFP. kita PFP. Oh malah PFP Bu mahasiswa. Fikri, ya kan manggil aku Bu ya. Bu Fikri, nggak pengen ikutan ke Amerika. Itu aja kakak kelas ada yang alumni, Oh my dia god, itu sorry guys, bisa. ada yang nyenggol tripodnya. Gak apa-apa, itu aksesoris kita ya, ada goncangan-goncangan. Iya.
Nah, Bu Fikri nggak pengen ke Amerika, itu ada kakak tingkat itu dulu udah pernah ada yang lolos ke Amerika, waktu itu program AFP. Terus aku cari-carilah, apa itu AFP? Nah, ternyata AFP ini adalah temennya PFP. Kalau PFP Professional Fellows Program, sementara AFP adalah Academic Fellows Program. Jadi akhirnya aku mengikuti PFP karena terinspirasi ada mahasiswa bisa lolos. Mahasiswa aja bisa, masa dosennya nggak bisa? Itu yang memotivasi sih. Oh Gitu. gitu. Nah, Jadi taunya juga nggak lama dan saat langsung dicoba juga langsung dapet alhamdulillah ya. Jadi betul one shot sekali. bisa langsung Boleh sambil makan. experiencing program ini gitu ya. Event 3 program guys dari regional workshop, summit dan PF-nya itu sendiri. Nah, kalau Tio sendiri, Kalau aku cuman berapa? PFP aja sih Kak. Ini pertama kalinya. Pertama kali Wih, hebat. nyobain terus nyobain langsung PFP ya Dan udah langsung gitu. lolos. Luar Jadi biasa. ini kayak jalur Dreams come true jalur ya. Tuhan gitu. Iya, Mungkin shortcut dari Allah ya. ya Jadi nggak tahu sebenarnya mungkin dia di lebih hebat teman-teman. Aku tuh memang karena ada background ya, jadi mungkin menambah peluang untuk bisa lolos. Kalau Tio kan baru pertama PFP langsung lolos gitu. ya mungkin jalurnya orang macam-macam ya guys. Nggak bisa dibanding-bandingin Betul, juga. Yang betul, penting dicobain aja. betul. Kalau mau nanti tanya bisa chat Mbak Fikri gitu atau aku juga gitu. Oke Mbak, kita lanjut. Kemudian kan berarti udah diterima. Terus setelah itu nunggu nih gitu ya. Eh, Nunggu keberangkatan. nunggu keberangkatan. Apa nunggu hasil? Nunggu keberangkatan ya. Ya tuh kalau mau nunggu hasil boleh deh. Ada nggak Lama nanti drama? Oh durasinya. ya boleh boleh. Nunggu keberangkatan sampai persiapan. Kemudian sampai akhirnya dapat tahu info placement karena kita di sini guys bedanya sama program exchange yang lain kita tuh ditempatin di salah satu organisasi dan terpisah gitu. Jadi kita nggak modelnya barengan kemana-mana tapi Betul. benar-benar ditempatin sesuai sama bidang kita gitu. Mandiri dan individual ya. Jadi Ya penempatan program itu mungkin kalau AFP agak ngelompok gitu kali ya. ngelompok dia modelnya bareng-bareng. Jadi ke kampus ini bareng, ke sini bareng gitu. Jadi Berarti Tio malah modelnya lebih tahu. Ya. setauku sih, cuma nanti kalau ada yang salah dikoreksi ya guys. Nah, Bedanya kita ditempatin di host organization yang kita bisa belajar yang benar-benar relate dan relevan sama profesi kita sehingga yang didapatkan itu juga bisa maksimal gitu sesuai yang kita butuhkan. Nah itu gimana Mbak? Monggo diceritain. menunggu itu Menunggu tadi ya. persiapan sampai sampai sebelum keberangkatan. Iya, jadi proses pendaftaran YSILI PFP itu menurutku proses yang paling lama dibandingkan YSILI yang lainnya ya, karena kita ada seleksi bertahap. Misalnya nih kayak regional workshop, kita daftar, terima atau nggak terima langsung dalam hitungan beberapa hari atau pekan begitu. Nah, tapi kalau PFP itu ada seleksi wawancara juga ya, jadi nggak cuma sekali dapat. PFP nggak ada, kita ngirimin video, kamu memvideo dirimu sendiri dalam menjawab pertanyaan yang di website kayak gitu. Nah, terus kalau PFP itu kan bertahap, jadi kita lumayan nunggu dari pertama daftar, nunggu untuk menjadi finalis, itu kita nunggu. Kemudian dari menjadi finalis ditentukan untuk menjadi awardee, itu juga nunggu. Nunggunya lumayan lama, dan begitu keterima, nunggu berangkatnya pun lebih lama lagi. Itu case spesial dari kita ya. Untuk tahun pendaftaran 2024 kemarin itu kami diumumkan mestinya tahun 2025 itu bisa berangkat karena biasanya seperti itu. Nah, tapi ternyata karena ada administrasi yang baru, maka keberangkatan kita ditunda dari yang semula harusnya 2025 mundur menjadi 2026. Tapi apakah sedih? Tidak, tetap bersyukur. Alhamdulillah bisa datang ke USA gratis, guys. Gitu. Ya, jadi nunggunya seperti worth itu to wait sih. gitu ya Mbak. Betul, worth to wait. Ya. Terus akhirnya dapat placement. Oh iya, Ya. akhirnya dapat placement. Nah, placement Karena itu sambil nunggu kita nungguin segala informasinya betul. Jadi clear kita guys. yang namanya nunggu itu bukan cuma nunggu, oh kamu berangkat ya, bukan cuma gitu doang, tapi banyak banget. Banyak istilah yang harus kita pahami juga. Betul, ada host placement, host institution, host family. Belum lagi kalau di penempatan aku secara khusus bukan host family namanya, tapi BFF, Billings Friendship
family kayak gitu. Itu adalah istilah-istilah baru yang harus kita pahami karena fungsinya pun juga berbeda-beda. Ya, nanti Nah, ada lagi community menunggu member gitu ya. betul community member, temanya juga ada yang berbeda begitu. Jadi kita itu menunggu beberapa konsep tersebut kayak host placement-nya siapa, terus habis itu host family-nya siapa, itu butuh waktu dan berkala gitu. Nggak semuanya langsung dikasih tahu dalam satu manual book begitu, tetapi kita dapat host placement-nya dulu misalnya, ada yang dapat host family-nya dulu. Tapi kalau dalam konteks aku nih Tio, aku dapatnya terakhir-terakhir. Udah Udah mau mendekati berangkat, keberangkatan. betul, baru tahu bahwa aku akan ditempatkan di MSUB atau Montana State University Billings. Billings itu nama kota, teman-teman. Ada di dalam provinsi. Kalau kita provinsi ya, kalau di sana state State, begitu. Nah, beda sistem sih, gak bisa disamain juga. Tapi oke lah, gambarannya seperti itu. Di sana state-nya namanya Montana, dan Billings itu adalah kota yang paling luas secara area. Tetapi kalau dalam segi vibes-nya, aku merasa dia bukan seperti kota yang metropolitan gitu loh, jadi kayak desa banget gitu. Kalian bayangin aja lagi jalan ke Lamongan, kota mana ya? Kotaku. Ya, Dia atau Papua. Kalau kamu ya bayanginnya mungkin Papua sih, Oke, lebih ke gunung-gunung dan memang rural banget. rural. Kalian bayangin di situ aku pertama kalinya Salju, apa? salju bukan? Iya, salju. Nggak, maksudnya menunjukkan betapa dia itu Rural. atau tidak diverse gitu. Dari aku datang itu kayaknya yang terlihat paling beda tuh aku gitu. Semuanya tuh kelihatan orang bule semuanya gitu ya. Tapi aku yang bocah cilik, maksudnya cilik Pakai dalam ukuran kerudung. tubuh ya, jilbaban gitu. Terus mereka ngeliatin gitu. Tapi ngeliatin bagus ya guys ya. Itu surprise banget sih. Ngeliatin kayak yang kagum, terus habis itu oh ada orang baru nih gitu. Ya jadi itu gambaran kasarnya Billings lah, seperti itu kurang lebih kampusnya. Itu host placement aku di situ. Iya, oke Mbak, sambil dinikmati hidangannya Mbak. Oh iya, kamu dulu yang ngomong ya, silakan. Karena kita juga udah mepet guys untuk lanjut penerbangan kita ke Singapura. Em, terus akhirnya udah dapat placement ya Mbak. Nanti Tapi kalau belum terkait, aku ceritain ya placementnya secara spesifik departemen apa. oh ya nih nanti habis ini Oh ya, kamu spesifiknya belajar apa, akhirnya spesifik di departemen apa gitu. siap. Boleh juga nanti ceritain terkait dengan billings ya, tapi udah tadi sedikit ya guys. Jadi memang kita mostly anak-anak yang under civic engagement team itu di Montana, mungkin lebih dari 50% ya Mbak. Dan Oh iya ya. kayaknya sih, kayaknya cuman kita ada beberapa state yang lain kayak di Utah, Idaho, terus Oregon dan Tio di mana? Washington. Aku juga di Montana, cuman aku di Hamilton. Nanti terkait aku ceritain lagi sendiri ya guys. Biar ini momennya khusus buat Mbak Fikri. Terima kasih. Oke, kemudian udah dapat placements. Sesuai kan Mbak sama harapan dan kemudian secara spesifiknya di departemen apa dan akhirnya belajar apa aja selama di sana? Nah, alhamdulillah guys. Jawabannya sesuai banget. Jadi kalau perlu kalian tahu, yang namanya placement itu kita rezeki-rezekian ya Tio ya. Jadi nggak semua orang itu bisa dapat placement yang sesuai banget. Kalau sesuainya pasti sesuai ya, karena semuanya align dengan tema besar kami yaitu civic engagement. Iya. Jadi semuanya pasti related sama itu dan kami semua yang diterima pasti juga ada keterkaitan dengan itu. Jadi kalau secara garis besar sesuai. Tapi kalau secara spesifik apakah sesuai dengan tupoksi? Nanti di googling sendiri ya tupoksi apa ya. Tupoksi kita di pekerjaan kita itu sesuai atau tidak, itu untung-untungan atau rezeki-rezekian. Ada temen yang dia kerja di UN. Terus dia ditempatin di library. Apa hubungannya gitu? Sama kayak aku mungkin ya. Aku dari swasta, terus aku ditempatin di kantor pemerintahan. Dan bertemunya dengan babi-babi. Dengan peternakan pertanian. Cuman itu terkait dengan Komdev guys, masih relate sama departemenku juga. Iya, tapi itu surprise ya, biar Tio nanti ceritain di podcastnya sendiri. Nah, tapi kalau aku alhamdulillah sesuai banget.
Jadi pada waktu sebelum berangkat, aku dapat kesempatan untuk email-emailan gitu, diperkenalkan langsung Oh, dengan sempet ngobrol juga supervisor ya? aku. Supervisor gitu, Supervisor. heeh, kan kamu email-emailan ya. Nah, aku Dan email pertama itu mm-mm. untuk menentukan ngobrol di kesempatan berikutnya lewat Zoom meeting kayak semacam gitu, tapi mereka nggak pakai brand Zoom ya, tapi Microsoft atau apa gitu. Gitu. Ya, itu aku ditempatkan di bawah departemen atau ini International Studies Office gitu. Jadi di situ ada direkturnya, ada bawahnya direktur itu apa ya kayak deputy gitu kayaknya. Pokoknya ada 3 orang yang mengelola International Studies gitu. Kalau di kampus aku mungkin International Office kali ya. Jadi yang ngurusin tentang mahasiswa luar negeri atau mahasiswa dalam negeri nanti mau keluar, program-program kerjasama partnership dengan luar negeri, semacam itu. Jadi aku ditempatkan di situ dan aku langsung bilang bahwa aku adalah dosen di Indonesia. Dosen itu harus mengajar riset sama pengabdian kepada masyarakat dan aku pengen tahu di US setting itu seperti apa sih implementasi ketiga hal tersebut atau kalau di Indonesia kita sebut dengan Tridharma perguruan tinggi itu. Implementasinya tuh gimana? Aku pengen sit in dong di kelasnya Profesor A atau B gitu. Aku juga mau dong pengen tahu risetnya mereka itu kayak gimana, pengabdian kepada masyarakatnya tuh bentuknya kayak gimana gitu. Nah, terus yang kedua, aku juga kepingin inisiasi kerjasama atau melakukan kolaborasi internasional dalam ketiga bidang itu. Misal dalam bidang pengajaran, aku boleh dong dikasih waktu untuk ngajar ya sekali 2 kali nggak apa-apa lah ya gitu. Ternyata lebih Nah, ternyata aku baru ngomong kayak gitu langsung ditanyain, boleh kapan? mau Empat, berapa? empat langsung. Jadi dalam waktu persiapan 2 minggu, 4 kelas yang aku ajar guys. Itu Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Iya. Nah, kemudian yang risetnya sendiri, alhamdulillah karena aku dikasih BFF yang merupakan seorang profesor, beliau memberi aku kesempatan untuk mengerjakan riset begitu. Jadi dia udah punya kerangkanya, dia udah punya kayak survei questionnya apa, kemudian aku nanti akan membantu untuk translate ke bahasa Indonesia, aku sebarkan kepada mahasiswaku, aku perluas jejaringnya untuk mendapatkan hasil atau data yang lebih banyak seperti itu. Masya Allah. Iya, nanti insya Allah akan berlanjut sih Tio waktu di Indonesia. Jadi kemungkinan kita masih bisa melakukan exchange ini. Mungkin gantian nih mereka yang akan ngajar di kelas aku secara online begitu dan nanti researchnya akan kita lanjutin juga. Ini Seperti itu. siap-siap. Ini bagian dari action plan-nya Mbak Fikri. Oh belum. Yang rencananya ini. Enggak, itu Enggak, baru ini di luar yang itu. kemarin. Jadi 4 minggu aku udah bisa mendapatkan semua hal itu. Dan itu ternyata align banget kan sama pekerjaan aku di Indonesia gitu. Jadi kalau ditanya apakah sesuai, itu sesuai banget alhamdulillah. Jadi aku menyampaikan itu dan langsung dituruti semuanya sama bos-bos aku di sana dari International Studies itu. Dan bayangin ya, aku ketemu sama siapa di situ? Ketemu rektor, ketemu direktur-direktur, ada banyak direktur di situ, Yeah. direktur komunikasi, direktur internship. Jadi yang ngurus bagian magangnya mahasiswa, karirnya mereka itu ada badannya sendiri gitu. Dan aku ketemu dengan direktur yang mengurusin itu. Kemudian ketemu dengan profesor-profesor dari Fakultas Edukasi, Fakultas Liberal Arts. Kemudian mana lagi ya? Kayaknya 2 itu sih. Cuman itu kan udah gede banget ya. Satu fakultas kan udah ada beberapa profesor gitu. Nah itu aku ketemu semua. Aku bersyukur banget Tio karena aku mendapatkan jejaring yang besar banget. Dari yang awalnya kepingin tahu dan kepingin merasakan kolaborasi, aku juga bisa belajar tentang hal lain kayak akreditasi. Karena aku sebagai sekretaris program studi harus nyiapin akreditasi juga. Aku mendapatkan banyak insight gitu dari orang yang ngurusin akreditasi. Itu plus pertama. Plus kedua, aku ketemu dengan direktur komunikasi. Aku tahu bagaimana mereka merancang strategi markomnya MSUB atau Montana State University Billings ini ya. Gimana caranya mereka ini bisa sustain dalam mempromosikan kampusnya, kemudian berhubungan dengan media massa lokal seperti itu. Nah itu kan sesuatu yang tidak direncanakan, tapi aku ketemu dan bisa mendapatkan ilmu dari situ.
Belum lagi yang ngomongin tentang jurnal, karena sebagai dosen kan harus ada publikasi jurnal ya. Nah, ternyata di situ bisa ketemu sama orang yang mengelola jurnal top tier lagi. Jadi jurnal kan ada levelnya. Nah, itu level tertinggi dalam kasta perjurnalan itu aku bisa ketemu orangnya. Jadi sebegitu banyak benefit yang aku dapatkan. Itu rezeki banget sih. Itu untuk aku. Nggak tahu teman-teman lain mungkin ada pengalaman yang berbeda. Tapi kalau untuk aku, alhamdulillah align banget. Ya, Gitu. alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah gitu lah ya. Tapi kita kayaknya Pengalaman dan insight yang didapat selama program ini. iya. Ya. Mungkin terakhir ya Mbak, terkait dengan tindak lanjut gitu atau action plan baik itu yang nanti akan disupport sama US karena kita ngajuin grant guys dan nanti ada kesempatan sekitar 10-20% yang akan dapat grant ini. Tapi kan beberapa juga akan tetap melanjutkan walaupun nggak dapat grantnya gitu ya Mbak. Karena kan kita banyak insight pasti akan banyak yang bisa kita implementasikan di community kita lah gitu lah. Itu nanti gimana gimana sih Mbak rencananya? Action plan maupun tindak lanjut setelah program. Iya, tapi teman-teman udah tahu belum action plan itu apa? Ya. Ya nanti kamu jelasin ya di podcast kamu ya. Tapi pada intinya benar kata Tio bahwa setelah ini kita akan berkompetisi untuk mendapatkan grant. Kenapa kompetisi? Karena emang ini dipilih ya teman-teman ya, diseleksi. Kalau memang idenya bagus, maka itu akan mendapatkan bantuan hibah berupa dana begitu dan support berupa tiket pulang pergi untuk orang yang kita undang gitu ke tempat kita dan melaksanakan program yang sudah kita canangkan begitu. Nah ini sebenarnya kita kompetitor ya Tio ya, karena Ya. bisa jadi kamu diterima aku enggak atau sebaliknya atau dua-duanya diterima. Gitu. Jadi kita Iya. nggak terlalu inilah. Iya, enggak bukan menjadi ini kok apa ya? Iya pokoknya disyukurin aja Iya, lah diterima. kita atau coba aja masing-masing Betul. diajukan. Nanti kita tinggal nunggu siapa yang akan disupport dan ya pasti Iya. akan bisa saling collab juga kan gitu. Oh iya. Kamu nggak ngajak aku collab tapi ya, Iya. tapi anyways gambaran kasarnya seperti itu action plan dan kalau action plan aku itu sangat berkaitan dengan pendidikan tinggi di Indonesia. Karena sebagai dosen aku juga tergabung dalam asosiasi, aku lupa singkatannya tapi aku lupa kepanjangannya tapi singkatannya adalah Aspikom di Jawa Timur. Nah, aku akan berkolaborasi dengan mereka. Aku akan mengajak para kaprodi atau pimpinan-pimpinan dari departemen atau program studi komunikasi di Jawa Timur kumpul dan aku datengin tuh orang Amerika ke situ dan kita jalankan langsung program apa yang kira-kira bisa nyambung sama mereka. Contoh, ada dosen-dosen tuh perkumpulan kecilnya mereka tuh lagi bikin buku. Dan setiap dosen akan bikin book chapter. Nah ini akan diundang nih yang kalau misalnya jadi ya profesor dari Amerika itu akan kita undang untuk menulis book chapter seperti itu. Kemudian ada lagi dosen atau prodi di tempat lain yang membutuhkan narasumber atau keynote speaker dalam conference mereka. Nah ini yang profesor dari Amerika juga bisa untuk menjadi speaker dalam conference mereka. Jadi intinya aku berusaha untuk menghubungkan dan memperkuat partnership internasional antara kampus ke kampus gitu teman-teman. Jadi kurang lebih gambaran kasarnya kayak gitu sih. Khususnya MSUB dengan Iya, betul. kampus-kampus yang ada di Jawa Timur. Betul. Jadi orang yang kita datangkan dari Amerika satu doang ya, satu aja. Itu pun udah banyak banget ya modalnya untuk Iya. menghadirkan mereka itu gitu. Jadi orang Amerikanya satu, tapi orang yang aku hadirkan di Indonesia nantinya ada banyak. Jadi semoga Menerima dengan manfaatnya ya gitu ya. gimana? Menerima Iya. manfaatnya. Betul, dan manfaat yang aku maksud adalah manfaat yang jangka panjang ya, karena mungkin di situ kita hanya pertemuan aja, selanjutnya akan terjalin step-step berikutnya yang bisa sustain gitu. Oke, ya mudah-mudahan Mbak Fikri nanti bisa melanjutkan ya guys dan dapat grantnya. Amin, dan nanti kita bisa cerita-cerita lagi Oke. terkait dengan implementasi program maupun dampaknya. Gitu. Oke, itu bisa jadi motivasi. Semoga diterima biar bisa podcast lagi ya. Iya, Tio, ya? kita harus ketemu lagi Mbak. Oke. Jadi kita beda domisili guys. Aku di Jakarta, Mbak Fikri Aku di Surabaya. Jadi Siapa kita mau nanti, main Surabaya. tapi kita sama-sama senang explore. Jadi barangkali bisa Iya. buat kayak gini lagi gitu ya. Oh iya, aku juga bikin video loh. Oh iya,
Iya. podcast ya. Nanti dilihat aja di Di sosial sosmednya media. Tapi Mbak belum besar Fikri. sih, malu-malu. Iya, kita kan yang penting dokumentasi ya Mbak. Iya, Biar kita punya cerita gitu kan. cita-citanya bukan jadi influencer ya. Buat ada yang bisa dikenang aja gitu kalau nanti kita kangen program Siapa ini. tahu ada bonusnya kita bisa memberikan manfaat yang baik buat teman-teman. Iya, Lumayan. ya, Masya Allah. Nanti bisa di ini ya, tanyain aja atau apa gitu yang bisa Oke, didapatkan gitu dari ngobrol-ngobrol siap. pagi ini. Iya. Ya udah Mbak, harapannya terakhir untuk Heeh. teman-teman gitu yang mungkin nanti tertarik ngikutin program ini juga dan Oke. ya apapun gitu. Oke, harapan atau mungkin Ya doa doa atau atau pesan ya ya. buat teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalian tuh punya potensi, kalian hidup, tinggal atau ada di dunia ini itu sudah dikaruniai potensi yang besar. Jadi kalau saya boleh berpesan, teman-teman kenali diri sendiri, gali potensi yang ada, dan dari situ kalian nanti petakan keinginan kalian ada di mana. Kemudian dari potensi dan keinginan itu tadi gabungkan, kira-kira kalian masuknya kemana sih? Kalau sudah ketemu pengen atau cita-citanya kemana, tolong diupayakan dengan gigih, never give up. Insya Allah nanti akan sukses dimanapun kalian berada. Amin. Masya Allah ya Mbak Fikri ini ya guys. Sangat ya terlihat ibu dosen dan keibuannya Madam, gitu ya Madam. teman-teman aku yang dari Vietnam sama Kambodia Manggilnya Madam guys. Oke guys, mungkin itu aja. Nanti kita coba cari topik yang lain gitu ya dan buat video yang lain lagi supaya mungkin banyak yang bisa di-share lagi. Oke. Makasih teman-teman semuanya. Nanti Ya. kita lanjut lagi ya di episode selanjutnya. Tetap di channel ini. Iya, dadah. Dadah.